Shalom, saya ucapkan buat kita semuanya umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari yang indah ini. Pada saat ini kita kembali lagi mendengarkan akan renungan harian ataupun pembekalan untuk kita mengawali akan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Dan pada saat ini sebelum kita juga melanjutkan akan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa menghirup udara yang segar dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kebutuhan terbesar kami yaitu kecurahan akan Rohul Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan juga bisa melakukan akan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan akan firman ini agar berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Judul renungan pada saat ini yaitu seberat apapun jangan kecewa. Ayatnya juga terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, di mana juga di ayat tersebut menceritakan bagaimana manusia juga harus bisa bertekun di dalam kehidupan kita. Sekalipun nantinya kita sebagai manusia dikatakan akan dikucilkan, bahkan juga bisa jadi dalam kehidupan kita datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat yang terbaik kepada Allah di dalam kehidupan ini. Dan dikatakan juga dalam Yohanes 16 ayatnya yang pertama, bahwasanya ayat ini berbunyi, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak akan siapa? Akan Yesus ataupun akan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang tidak bisa dipungkiri, kita sering sekali dalam kehidupan ini kecewa kepada siapa? Kepada sesama kita manusia yang mungkin tidak menepati akan janjinya kepada kita, yang mungkin juga kita dikucilkan, yang mungkin juga bisa jadi kita dijelekkan dan lain sebagainya. Walaupun barang tentu itu belum tentu benar apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan daripada manusia, yaitu ada-ada saja yang dilakukan, padahal faktanya juga bisa jadi tidak seperti itu dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan manusia mudah sekali untuk berubah di dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu bisa jadi ketika ingkar janji, manusia itu kecewa. Dan mudah sekali kecewa. Dan mudah sekali juga untuk mengecewakan. Yang tidak juga sepatutnya seharusnya dalam kehidupan kita melakukan akan hal tersebut. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita masing-masing. Namun kecewa kepada Tuhan sering sekali juga dilakukan oleh banyak orang percaya dalam kehidupan ini. Dan pertanyaannya kepada kita, dan kita jawab dalam hati kita masing-masing, pernahkah Tuhan mengecewakan akan kita? Barang tentu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, karena janji-janji Tuhan tepat. Walaupun ada orang-orang juga bahwasanya bisa jadi mengatakan Tuhan itu lalai untuk menepati janjinya. Padahal Tuhan itu juga memberikan jawaban doa tersebut sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan memberikan itu semuanya, asalkan kita juga sebagai manusia bisa bersabar dan juga bisa setia akan apa yang kita imani dalam kehidupan kita. Bahkan satu detik pun kita ketahui Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa? Karena kasih-Nya, kuasanya, cintanya, dan perkataannya tak pernah berubah. Itu bisa kita rasakan di setiap harinya. Kita masih diberikan tadinya yaitu hal-hal yang baik
udara yang segar, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sesungguhnya berkat Tuhan tersebut tiada terhitung banyaknya dalam kehidupan kita, yang harus kita syukuri. Dan yang selanjutnya, ketika doa-doa kita juga belum dijawab, ketika kita juga dihadapkan pada masalah-masalah atau situasi yang berat, kita juga langsung kecewa kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu bisa jadi, ataupun Tuhan itu memang menjawab doa kita, iya sekarang, iya juga mungkin yang selanjutnya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Karena waktu Tuhan dikatakan adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika diperintahkan Yesus untuk menjual semua hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, dikatakan dia menjadi kecewa, lalu pergi dan sedih sebab banyak hartanya. Inilah yang juga kita lihat di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-22 mengenai orang muda yang kaya, di mana dia juga kecewa, di mana juga dia bisa jadi pada saat itu juga lemas karena harus menjual hartanya dan membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pelajaran kita pada saat ini bahwasanya dalam keadaan apapun juga kita dihimbau semuanya, jangan pernah kecewa kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab dia tetap baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Itu juga terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 bagian A. Kekecewaan ini juga sering terjadi dalam kehidupan orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, ataupun orang-orang yang beriman dalam kehidupan ini. Hanya percaya saja, tetapi tidak mempercayakan ataupun meyakini dan membiarkan Tuhan membentuknya sesuai juga dengan cara Allah bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah dikatakan bersandar kepada pengertianmu sendiri di dalam kehidupan ini. Karena itu, manusia perlu menyerahkan segalanya di dalam kehidupan kita secara totalitas kepada Tuhan. Karena kebenaran dan fakta sesungguhnya Tuhan tak pernah mengecewakan. Bisa jadi juga Tuhan juga belum menjawab doa kita. Karena apa? Karena itu adalah untuk kepentingan-kepentingan kita pribadi ataupun untuk memuaskan akan kehidupan kita, bukan untuk orang lain dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan itu juga bisa jadi memberikan itu semuanya karena melihat apakah kita juga bersabar di dalam iman kita dan juga kita tetap bertekun di dalam doa kita. Biarlah dengan pelajaran ini dalam situasi apapun kita juga sebagai umat-umat Tuhan dikatakan seberat apapun juga kita jangan kecewa. Bisa jadi kita kecewa kepada manusia, tetapi jangan kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.